Batak sebagai nama etnik dikonstruksi Jerman dan Belanda. Ya, nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi para musafir Barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860-an. Simpulan ini dikemukakan sejarawan Universitas Negeri Medan atau Unimed, Iwan Azari, yang baru usai melakukan penelitian di Jerman. Di Jerman, sejarawan bergelar doktor ini memeriksa arsip-arsip yang ada di Wuppertal, Jerman dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama dalam pustaha atau tulisan tangan asli Batak. Tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi dengan demikian teman, nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak, tetapi diciptakan dan diberikan dari luar. Jadi teman, Iwan Azari di Medan mengatakan, kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke wilayah Pulau Sumatera dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama Batak. Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif, bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan. Lebih lanjut teman, dalam penelitian yang dimulai sejak September lalu, selain memeriksa arsip-arsip di Jerman, Iwan juga melengkapi datanya dengan mendatangi KITLV di Belanda. Dia juga mewawancarai sejumlah pakar ahli Batak di Belanda dan Jerman, seperti Johan Angeler dan Lothar Schreiner. Hasilnya teman, pada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik ini ditelusurinya, seperti manuskrip abad 17 koleksi Leiden, memang ditemukan kata Batak di kalangan orang Melayu di Malaysia, tetapi sebagai label untuk penduduk yang tinggal di rimba pedalaman semenanjung Malaka. Dalam manuskrip itu teman, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, putri Gunung Ledeng yang sangat dihina dan direndahkan oleh teks ini melarikan diri ke hulu sungai, dan dalam teks itu disebut masuk ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri Batak. Maka diambil oleh segala menteri Batak itu, dirajakannya putri Gunung Ledang di dalam negeri Batak itu. Nah teman, tidak hanya di Malaysia, di Filipina juga penduduk pesisir menyebut penduduk pedalaman dengan stereotip atau label negatif sebagai Batak. Untuk itu teman, menurut Iwan, cukup punya alasan dan tidak mengherankan kalau peneliti Batak terkenal asal Belanda bernama Van der Tuuk pernah risau dan mengingatkan para misionaris Jerman agar tidak menggunakan nama Batak untuk nama etnik. Ya, karena image negatif yang terkandung pada kata itu. Nah teman, di Malaysia dan Filipina, penduduk yang diberi label Batak tidak mau menggunakan label merendahkan itu menjadi nama etnik mereka. Di Sumatera Utara label itu terus dipakai karena peran misionaris Jerman dan pemerintah kolonial Belanda yang memberi konstruksi dan makna baru atas kata itu. Ya, para misionaris itu sendiri awalnya ragu-ragu menggunakan kata Batak sebagai nama etnik karena kata Batak tidak dikenal oleh orang Batak itu sendiri ketika para misionaris datang dan melakukan penelitian awal. Ya, para misionaris awalnya menggunakan kata Batak sebagai satu kesatuan dengan Lander. Jadi Batalander yang berarti tanah Batak merupakan suatu nama yang lebih menunjuk ke kawasan geografis dan bukan kawasan budaya atau suku. Lebih lanjut teman, di arsip misionaris yang menyimpan sekitar 100.000 dokumen berisi informasi penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikiran di tanah Batak sejak pertengahan abad ke-19 itu, Iwan menemukan dan meneliti puluhan peta, baik peta Batalander yang dibuat peneliti Jerman Predik Franz Wilhelm Junghun maupun peta-peta lain sebelum dan setelah peta Junghun dibuat. Ya, peta-peta itu memperlihatkan adanya kebingungan para musafir Barat dan misionaris Jerman untuk meletakkan dan mengkonstruksi secara pas sebuah kata Batak dari luar untuk diberikan kepada nama satu kelompok etnis yang heterogen yang sesungguhnya tidak mengenal kata ini dalam warisan sejarahnya. Nah teman, dalam peta-peta kuno itu, kata Batalander hanya digunakan sebagai judul peta, tapi di dalamnya hanya nampak lebih besar dari judulnya. Nama-nama seperti Toba, Silindung, Raja, Pakpak, Karo, dan tidak ada nama Batak sama sekali.
dalam salah satu peta, kata Batak di dalam peta digunakan sebagai pembatas kawasan Aceh dengan Minangkabau. Kebingungan para misionaris Jerman untuk mengkonstruksi kata Batak sebagai nama suku juga nampak dari satu temuan Ikhwan terhadap peta misionaris Jerman sendiri yang sama sekali tidak menggunakan judul Batalander sebagai judul peta dan membuang semua kata Batak yang ada dalam edisi penerbitan peta itu di dalam laporan tahunan misionaris. Padahal sebelumnya mereka telah menggunakan kata Batak itu. Ya, kata Batak yang semula nama ejekan negatif penduduk pesisir kepada penduduk pedalaman, kemudian menjadi nama kawasan geografis penduduk dataran tinggi Sumatera Utara yang heterogen dan memiliki nama-namanya sendiri pada abad ke-20, bergeser menjadi nama etnik dan sebagai nama identitas yang terus mengalami perubahan. Nah teman, setelah misionaris Jerman berhasil menggunakan nama Batak sebagai nama etnik, pihak pemerintah Belanda juga menggunakan konsep Jerman itu dalam mengembangkan dan memperluas basis-basis kolonialisme mereka. Nama Batak juga digunakan sebagai nama etnik para elit yang bermukim di Tapanuli Selatan yang beragama Islam. Nah teman, itu tadi adalah Batak sebagai nama etnik di konstruksi Jerman dan Belanda. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.